serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena kita masih dapat berkumpul pada kajian Ramadan ini di pekan yang ketiga ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bunda Zikwa setelah lama ya kita tidak berjumpa karena beliau habis melahirkan. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, segenap pengikutnya, dan kita termasuk umatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk memulai kajian ini marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dengarkan tilawah Quran dari Bunda Zikwa sendiri. Dipersilakan. Bismillah, ayo Bamba yang ngaji. Siapa yang ngaji ya? Mbak mau semua. Ya sudah. Bunda aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri Makkah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun.
kami, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami. Yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Rabbana ghafir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bunda. Semoga Bunda mendapatkan pahala, dan kita juga semua yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai kajian ini dengan tema doa para nabi dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bunda Zikwa. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering sekali mendengar doa-doa itu. Ada doa yang diawali dengan ilahi, ada doa yang diawali dengan Allahumma, ada juga doa yang diawali dengan Rabbana. Betul ya? Perlu kita ketahui asbabul wurud, sebab-sebab kenapa ada perbedaan-perbedaan kata antara Rabbana, antara ilahi, juga antara Allahumma. Ini yang mau saya bahas hari ini. Rabbana itu biasanya itu doa yang langsung dipandu oleh Allah langsung kepada kita. Maka Rabbana ini semuanya ada atau tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim
yang dalam sejarah ia diturunkan pada bulan Ramadan, bahkan kitab Zabur, Injil, dan kitab Taurat pun ternyata diturunkan pada bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda karena semuanya kitab suci. Ya. Tapi bukan Injil yang sekarang yang dimaksud ya. Tapi Injil yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kalau engkau beriman, berarti engkau telah mengimani Al-Quran dan kitab sebelumnya. Jadi bukan berarti apabila kita berbicara Injil, atau berbicara Taurat, atau berbicara Zabur, bukan berarti kita mendukung dengan keadaan kitab itu sekarang. Melainkan kita mengimani terhadap kitab yang sebelum Al-Quran. Baik, yang kedua kita sering mendengar ada ilahi ya. Maka ini akan tipis sekali bedanya kalau mengucapkan ilahi ini Yahudi, Nasrani dan semuanya juga manggilnya ilahi. Pernah melihat ya kalau buku-buku orang Nasrani, gembala-gembala Tuhan? Pernah melihat? Nah, ilahi itu adalah Tuhan tempat aku menyembah. Ilah itu. Ilahi Tuhan tempat aku. Sebetulnya ini tidak buruk, bukan berarti yang dibaca Nasrani itu buruk. Melainkan kata-kata itu justru kalimat-kalimat sastra. Teman-teman pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi? Ya, yang meninggal 300 tahun di dalam gua dan hidup kembali. Itu bahasanya selalu ilahi. Sampai sekarang juga sering muncul doa, ada ilahi, anta, maksudi. Ya, saya sendiri pernah membukukan tentang ilahi-ilahi ini di tafsir Asmaul Husna. Kalau robana-robana pernah saya bukukan di satu buku, yaitu doa-doa dari Al-Quran. Udah pernah saya kasih belum? Kecil ya. Buku doa-doa dari Al-Quran seluruhnya robana. Dari doa Nabi Adam yang mau kita perluas sekarang. Kalau mendapatkan kalimat Allahumma, ya seringnya Allahumma ya, itu redaksi asli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya wahai Allah. Paham ya yang tadi artinya semua udah? Ilahi, duhai Tuhan tempat aku menyembah. Allahumma wahai Rabbana, itu tinggi banget. Duhai Tuhan yang mengurus hidup dan matiku. Maka derajat doa yang tertinggi adalah doa yang diawali dengan Rabbana. Oke, satu, doa para nabi itu dimulai dari adab dulu ya. Kalau yang saya baca barusan seluruhnya permohonan Ibrahim. Kalau Nabi Adam itu, kalau berdoa karena ia merasa telah membuat sebuah kesalahan fatal, akibatnya dia diturunkan dari surga. Sejak turun dari surga dia tidak pernah membaca kalimat lain selain Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pernah mendengar ini? Dari mana? Surah Al-A'raf ayat 23. Catat ya. Kasih judul doa para nabi dalam Al-Quran. Satu, doanya Nabi Adam. Ada di surah Al-A'raf ayat 2. Kalau ibu-ibu kayak Mpok Sani gini, doanya dinyanyiin. Rabbana ya Rabbana. Gitu.
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Tidak usah saya perluas tentang mengapa beliau berdoa seperti ini, karena kisahnya sudah jelas ya. Taubatnya Adam ya, sampai 100 tahun baru wataba alaih, maka baru taubatnya diterima Allah. Teman-teman berapa usianya? Rata-rata usia rata-rata berapa sih? 25 lah ya, 25 rata-ratanya. Selama 25 tahun diambil aja waktu masih kecil, udah belum paham tentang taubat pasti ya. Sampai 10 tahun lah ya. 10 tahun pun, dari 10 tahun apakah setiap hari sudah melakukan ritual-ritual yang merasa bertaubat? Ada yang baru setahun mengalami perjalanan religius ya. Ada yang baru 2 bulan, gak tentu. Jangan putus asa. Lihat ayah kita semua, Adam, 100 tahun. Sampai hembusan napas terakhir kita, idza balagatir khulqum, sampai nyawa kita benar-benar ada di sini nih. Teruskan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kalau ingin memanggil Allahnya lewat ilahi, dengan taubat, ilahi ya ilahi ya ilahi, ilahi taubatan qabla al-mamati. Wahai Tuhan, tempat aku menyembah, aku bertaubat, taubah qabla al-mamati, sebelum Engkau mencabut nyawaku. Itu bisa dipakai latah, ilahi ya ilahi ya ilahi, ilahi taubatan qabla. Kalau dari Rabbana yang tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna, untuk menghemat waktu. Ada lagi nabi setelah Nabi Adam, dia selalu mendawamkan doa. Doa ini khusus banget berlindung dari kebodohan. Kenapa dia berlindung dari kebodohan? Coba teman-teman, mari saya bawa berbicara dengan secara ma'rifat. Kalau kita diuji, ngeluh nggak? Ngeluh nggak? Kita berbicara jujur aja. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri, langsung ngeluh dan ngomel, marah, bahkan dendam. Kenapa demikian? Mau tahu? Kalau bagi Nabi Nuh itu artinya kita bodoh. Mau dipanggil orang bodoh enggak? Maka jangan mengeluh, jangan marah, jangan ngomel. Kata Nabi Nuh, aku berlindung karena aku dari kebodohan, karena aku tidak pernah tahu mana hakikat dari Allah. Seharusnya selalu berterima kasih. Setelah diomelin kita pintar, ya enggak? Ya kan? Bangkit kan? Kritik membangun. Setelah kita diputusin pacar, dapat yang lebih ganteng. Kalau yang lebih ganteng, secara hakikat kan, katanya secara hakikat. Setelah kita di PHK pekerjaan, ternyata ruang lain sudah terbuka untuk kita masuk ke dalamnya, ya kan? Maka sederhana saja hidup ini, kalau kita sikapi dengan sederhana pula. Orang-orang yang bijak pasti tahu mana hakikat Allah. Mau doanya? Agar kita selalu tahu, ya Rob, ampuni aku yang aku tidak pernah memahami apa yang ada di balik kejadian ini. Itu doanya Nabi Nuh yang mau saya bahas ini.
Ini kalau ini nggak bisa pakai infocus ya kalau di HP ya. Hanya bisa menyimpan file aja. Surah Hud ayat 47 doanya. Jadi tadi Nabi Adam, doanya khusus Nabi Adam, Al-A'raf 23. Udah ya? Sekarang doa Nabi Nuh, surah Hud ayat 47. Gimana bunyinya? Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Itu terus yang dikumandangkan oleh Nabi kita ini. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang aku tidak mengetahui makna hakikatnya. Jadi itu dikasih judul doa berlindung dari kebodohan. Hari ini tiba-tiba aku keserempet motor, udah ngedumel, udah ngomel. Karena keserempet motor, aku akhirnya pulang ke rumah. Ada makna hakikatnya, ternyata apa? Di rumah itu banyak rezeki. Gitu kan? Jadi ambil yang positif-positifnya. Itu. Jadi Allah itu memberikan kita ujian untuk menggapai hadiah. Dalam Al-Quran dikatakan, bagaimana mungkin kau mengaku beriman sementara ujian belum datang kepadamu? Ujian belum datang, kita udah menghalang-halang. Jangan ya Allah, jangan diuji. Saya tidak sanggup. Jangan seperti itu doanya, tapi yang jelas dan mantap aja. Kalau memang gak sanggup, Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ulangi supaya menjadi makna tilawah kita hari ini. Ayo. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya Rabb. Janganlah engkau berikan aku ujian dan beban, ya, yang aku tidak sanggup untuk menanggungnya. Jadi jangan menolak, tapi memohon diuji yang mampu. Lalu apa jawaban Allah, responnya? Kata Allah, la yukallifullahu nafsan, tidak akan aku berikan ujian kecuali dengan kemampuannya pula. Berarti kita masih bodoh kalau kita belum ngerti-ngerti tentang ujian Allah ini. Ya Bob? Berarti kita masih termasuk orang bodoh kalau kita tidak memahami makna hakikat yang sesungguhnya di balik segala kejadian. Semoga hari ini kita semua menjadi pintar, termasuk saya. Amin. Karena selalu tidak memahami apa yang dibalik diberikan Allah. Maka tidak henti Nabi Nuh selalu mengucapkan surah Hud ayat 47. Agar dapat agak banyakkan dikit. Ya berapa ini? Ya berapa? Yang tadi yang saya bacakan ini adalah yang paling besar. Doa kakek kita Ibrahim alaihissalam. Dia adalah ayah dari para nabi. Beliau Rasulullah SAW sendiri bernasab ke beliau sebagai kakek ketujuh. Selain yang diucapkan di sini, saya ingin membahas tentang dua doanya Nabi Ibrahim yang saya rasa sangat manfaat kalau kita baca 128, 129 Al-Baqarah. Itu dulu aja. Supaya apa? Pertama, apalagi kita belum puasa. Ibu, di sini ada yang punya anak beberapa? 2, 3, 1. Susah gak kalau ngajak anak ibadah? Susah luar biasa. Al-Baqarah 128. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Buka coba. Wa tub alaina innaka coba. Anta alimul hakim. Apa artinya Mbak? Coba baca Mbak. Coba baca. Waj'alna, jadikanlah kami muslimainilah
dua hamba yang patuh. Maksudnya kalau ke kita ini, aplikasinya kalau ke kita, dua hamba tuh aku dan anakku. Karena itu kan mengajak Ismail agar dia beribadah. Kalau di saat itu memang beribadah haji. Kalau saat itu, ya beribadah. Ya Allah, jadikan aku dengan anakku ini hamba yang patuh dan takut dan takwa kepadamu. Ya kan? Itu. Coba saya tanya teman-teman, ingin banget gak punya anak yang berprestasi? Anak soleh dan solihah. Anak yang bisa menjadi orator. Kalau jadi nabi itu tidak mungkin. Nabi palsu. Di bawahnya doanya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Coba dibaca. Biar jadi mana tilawah? Di bawahnya, Rabbana, ayo sama-sama. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim Terus wa yu'allimuhum satu ayat rampungin. wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dari 128 yang atas ada kan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Teman-teman, selama ini bersedekah. Tadi saya baca ada apa sih di sini? Sedekah pohon disedekahkan. Selama ini teman-teman memberikan infak. Selama ini teman-teman berbagi dengan mertua, dengan ipar, dengan tetangga. Ternyata di sana belum tentu diterima. Ternyata di sana agar kita untuk memantapkan hati ini benar-benar diterima, setiap kali berdoa ujungnya baca itu. Rabbana apa? Taqabbal minna innaka. Duhai Tuhanku, terimalah segala kebaikan yang telah aku perbuat. Teman-teman, ternyata hatmil Quran yang 3 kali bulan Ramadan ini belum tentu juga diterima oleh Allah. Teman-teman, ternyata yang odos setiap hari 1 juz itu, yang one day itu belum tentu juga diterima Allah. Maka oleh karena itu, ada satu cerita sahabat Nabi yang waktu itu dia membaca Al-Quran dengan mantap. Tiba-tiba dia masuk sebuah mimpi. Mimpi itu ternyata ada beberapa lembaran-lembaran yang kosong. Dia bertanya, wahai Allah, kenapa lembaran-lembaran amal saya itu yang bagian tilawah Qur'annya kosong? Kata Allah, mungkin kamu membacanya saat itu mungkin karena riya. Hanya karena ingin didengar orang bahwa kamu udah khatam. Maka saran saya gak usah cepet-cepet ya ngajinya ya. Biarkan aja tahsin. Daripada apa sih namanya kalau lidah itu? Kalau orang Sunda bilang mah balelol. Oh, balelol nggak? Ada. Ya sampai jadi nggak jelas huruf-hurufnya, nggak jelas wakofnya, nggak jelas kasrohnya, nggak jelas patahnya. Mending biasa aja tahsin ngaji. Terserah mau hatam mau enggak, syukur-syukur kalau hatam. Bazir bulan Ramadan maksudnya gitu kan. Pertebal lagi ya, sehari 5 lembar aja, setengah pojok namanya 5 lembar itu. Kalau waktu saya dulu ngapal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalu kalimatin khabisatin ka sajaratin khabisatin tusat. Itu segitu tuh cepet tapi benar, boleh. Yang saya takutkan sabitullahul ladzin nanu udah enggak jelas. Karena ngejar-ngejar huruf. Pengen cepet-cepet khatam. Jangan sampai nanti rusak ya. Rusak maknanya, rusak makhrajul hurufnya, juga rusak makna hakikatnya. Ya. Biarkan aja hatam atau tidak, yang penting sudah tilawah. Ya. Atau tadarus, kalau tadarus itu ada pembahasan. Kalau nggak ada pembahasan, ngaji-ngaji ibu-ibu di kampung itu suka bilang tadarus. Itu bukan tadarus yang sesungguhnya, itu tilawah. Membaca. Kalau tadarus itu dibahas. Mudarosah namanya, sekolahan ya.
pelajaran, ada pelajarannya. Baru berapa nabi itu? Ini Nabi Ibrahim ini ya, yang tadi tidak perlu saya bacakan lagi ya. Di ayat 35 sampai 41 itu semua permohonan-permohonan Ibrahim. Termasuk kalau kita punya suami yang susah banget sholat, ada nggak? Anak sih kalau susah ya masih mending, tapi kalau suami tidak sejalan, tidak seiman ini, nggak enak rasanya. Tidur barengnya pun pasti nggak enak dengan suami tidak sholat itu. Itu aja doanya Nabi Ibrahim ya. Doanya Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ayat 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang tetap mendirikan sholat. Jangan diturun-turunin tuh. Kalau kita punya suami atau latar belakang ayah-ayahnya yang backgroundnya jauh dari agama, sekalipun begitu anak kita mudah-mudahan selalu mendirikan sholat. Amin dong. Amin. Dan tidak ada suami yang seperti itu ya. Itu hanya sebuah cerita saja. Karena apa? Orang baik akan dinikahkan dengan orang baik. Itu pasti ya. Saya yakin karena di sini orang-orang salihah dan dijodohkan dengan orang-orang yang soleh. Amin. Yang nggak soleh jadi soleh kan? Karena doa. Amin. Itu sudah Nabi Ibrahim. Coba sekarang ke selanjutnya. Poin berapa itu? Doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini yang mesti kita sering baca. Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, lapar dan dahaga. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surah Al-Anbiya 87. Itu kalau teman-teman sekarang merasa lapar dan dahaga lagi kerja ngoyo ya. Itu tuh doa untuk menahan lapar. Nabi Yunus di dalam perut ikan bisa menahan lapar, bisa menahan dahaga. Semakin dikencangkan lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguhnya aku telah zalim kepada diriku. Teman-teman, kalau teman-teman marah, kira-kira sebetulnya yang rugi, yang dimarahin apa teman-teman? Yang rugi, yang marah apa yang dimarahin? Yang marah. Kenapa? Seketika amal baiknya ditarik, dipindahkan ke situ. Rugi besar itu. Saya melihat kemarin itu ada orang berbelanja di Indomaret. Ngomel aja. Memang pegawainya juga ngeselin. Ada orang beli bentar di sininya HP terus nge-HP, pelayan nge-HP ini nih telinga kan mungkin kesel juga, memicu kan. Bulan Ramadan orang dia butuh ini dong Mbak, tolong dong minyaknya Mbak, ada berapa ini Mbak yang harga diskon, yang 3 hari diskon. Sebentar ya Bu, begini lagi. Akhirnya marah ibu itu meledak. Saya bilang, Masya Allah, memang selalu ada pemicunya marah itu. Habis itu istighfar aja. Udah Bu, istighfar saja Bu. Karena walau bagaimanapun meskipun pemicunya dia, setelah keluar marah kita itu, energi kita yang baik itu diserap ke dia. Bukan cuma marah ya, benci. Pokoknya sifat-sifat yang buruk. Tahan aja seluruhnya, tahan. Ambil posisi aman. Amal kita aman ya kan, gak direbut orang. Dan kita pun katanya muslim al muslimuna gitu, man saliman muslimuna min lisani wa yadihi ya kan. Muslim yang sesungguhnya itu yang dapat menyelamatkan lidahnya sama tangannya dari menyakiti orang lain. Itu baru muslim. Kalau belum begitu belum muslim.
Doa Nabi Yunus. Sekarang doa Nabi Zakaria. Al-Anbiya 89. Ada yang belum mendapat jodoh di sini? Ada. Ada yang belum dapat jodoh? Baca ini ya. Ada yang belum dapat anak? Belum dapat anak. Ya udah berjodoh, udah punya suami tapi belum dapat anak. Ini juga doanya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Pelan-pelan aja, banyak laki-laki. Kalau soal doa dapat jodoh. Al-Anbiya yang berapa? Ya Allah, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, gitu kan? Langsung redaksinya kan? Sesungguhnya engkau pemberi waris yang paling baik. Jodohnya juga jadi kasih yang baik karena doa. Doa siapa itu? Doa Nabi Zakaria. Kalau nggak punya anak, Nabi Zakaria juga yang berdoa. Apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ali Imran 28. Yang barusan kan warisnya. Habis waris pengen punya anak, habis nikah langsung berdoa pengen punya anak. Komplit Allah memandu kita dengan doa-doa ini. Ya, jangan nyari-nyari dukun. Sini sudah komplit. Ya berapa Mbak? Udah habis waktunya. Doa Nabi Musa, teman-teman, sering persentase nggak di sini? Sering. Ingin nggak kalimatnya tuh dapat dimengerti orang lain? Secara komprehensif, secara keseluruhan dia langsung dapat mencerna kata-kata kita. Mau? Bacalah doa Nabi Musa di surat Toha. Rabbi surah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada salah satu ulama yang menafsirkan bahwa ketika Nabi Musa berdoa itu karena memang lidah beliau itu tahu ini nggak apa cadel tahu gitu, jadi dia minta memohon Nabi Musa tuh agar perkataannya dapat dimengerti orang lain. Artinya yafqahu qauli, itu artinya begitu. Yafqahu, berikan pengertian qauli atas ucapanku. Mau dibuka silakan kalau mau lihat artinya. Jadi orang-orang kadang-kadang di awal MC itu kayak habis sadri wesili amri, bukan action itu, melainkan selama perjalanan mengaji atau mencari ilmu atau ilmu apapun itu, atau lagi resep masakan kayak apa, sama aja ilmu itu dapat dimengerti tujuannya. Jadi bukan cuma action itu baca Rabbi Srohli itu ya. Surah Toha 25, 26, 27, 28. Pendek-pendek gitu kan. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan segala urusanku. Komplit nih doa. Ya. Terus wahlul 'uqdatam min lisani, lenturkan lidahku ketika aku bicara. Yafqahu qawli, sehingga perkataanku dapat dimengerti orang lain. Jadi kalau mau persentase ini doanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru deh. Selamat siang, saya menawarkan produk. Sales gitu ya. Akhirnya orang tertarik. Ini doanya. Ya. Gitu. Untuk meningkatkan daya jual itu doa. Multifungsi doanya ya, bisa dipakai apa aja. Udah paham yang itu ya? Banyak sekali, ini saya singkat-singkat. Kalau bisa infokus tuh ini bisa kelihatan tuh jenis-jenis ini. Cuma nggak bisa dari sini. Oh, insya Allah lewat BBM ya. Banyak sekali ya doanya Nabi Musa. Salah satunya di Al-Qasas 17. Al-Qasas 17. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Cara bertaubatnya Nabi Musa. Kan dari tadi cara taubatnya Adam, udah kan? Cara taubatnya ya.
Terus cara taubatnya Ibrahim ini yang tadi Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab tadi. Kalau taubatnya Nabi Musa surah Al-Qasas 16. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Kalau sering dizalimi oleh orang lain, dikasih contoh juga sama Nabi Musa karena dia dizalimi sama Fir'aun terus kan? Al-Qasas ayat 21. Sering dizalimi orang, baik lahir maupun batin. Baca doa ini. Al-Qasas 21. Lepaskanlah aku dari kaum yang zalim. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Waktu Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun itu loh. Dia langsung membelah lautan kan? Dia baca yang ini. Fakharaja, kalau ayat yang komplitnya ya, ayat komplitnya di surah Al-Qasas. Fakharaja minha khaifan yataraqabu qala rabbi najjini anil qaumidz zalimin. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi ay yahdiyani sawas sabil. Yang ayat selanjutnya itu adalah untuk agar kita diberi petunjuk. Tadi kan ayat 22. Ayat 2 ayat 21, selanjutnya 22. Ayat 21-nya agar dihindari dari orang zalim. Ayat 22-nya ujungnya itu agar diberi petunjuk kalau kita tidak punya ide, misalkan kita dikejar-kejar orang jahat ya. Bunda sendiri sampai sekarang masih selalu membaca 2 ayat itu, tapi komplit bacanya. Fakharaja minha khaifan yataraqabu qala rabbi najjini anil qaumidz zalimin. Kalau nekop aja baca itu. Tapi ada pengalaman spiritual tersendiri loh dengan membaca itu ya. Nggak tahu apa bunda yang mengkait-kaitkan, apa memang ini skenario Allah sendiri. Setiap mau kecurian tuh selalu nggak jadi. Waktu jalan dari naik 102 pernah dari Ciputat mau ke Tanah Abang, bersebelahan dengan maling yang berjaket yang kayak orang kantoran. Untungnya bunda nyalakan handsfree di sini kan. Jadi kalau ada yang kotrek-kotrek di tas kita itu ikut gitu kan, goyang kan, goyang, ternyata tangan dia udah di dalam. Terus kan bunda lagi pakai handsfree, otomatis omongan ini kan jadi besar ya. Allahu Akbar, tuh orang semua kaget. Dia loncat di Pelni, dekat rumah sakit Pelni. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu naik 509 dari Ciputat mau ke Rambutan, ada netbook yang suka dulu dibawa kalau lagi ngaji di bawah, itu yang netbooknya. Itu di ke belakang gini, si maling umur 14 tahun, kalau udah dewasa udah digojlokin karena masih kecil. Bunda suruh turun duluan kamu, kata bunda. Dia udah buka begini tas bunda, kan berasa kamu bilang kecil sudah berani mencuri. Kalau orang udah jerit ya, bunda ajak komunikasi. Sudah kamu turun duluan, dilihatin sampai jauh. Yang ketiga, pulang lagi taklim dari At-Taqwa Pamulang, bawa ke Jikwa lagi kecil, di ke angkot, digendong. Ternyata itu maling 3 orang. Pertama dia naik di situ, di tempat ngetem pertama. Pertengahan ada yang lagi naik 1. Pas pertengahan lagi ada yang naik 1. Pura-pura batuk, buka jendela agar kita tuh geser-geser. Di sini bergerak. Sampai Jikwa tuh, mami itu orang batuk, virus katanya kena aku. Gitu, ngomong terus. Ya kan kita makin ke sini. Pak, kenapa sih Pak? Ternyata yang ini lagi merogoh. Jatuh. Itu loh yang apa sih? Ada dompet HP yang Lord skip itu ya? Iya itu. HP jatuh itunya. Boleh masukin lagi sama lihat ini. Nah, insya Allah. Ternyata tidak berhenti di situ. Berusaha lagi. Sampai gebraknya. Dia turun. 3-tiganya turun sekaligus. Ketahuan banget kan? Digaplek. Turun sekaligus di warteg gitu. Berarti 3-tiganya ini memang berkomplot. Ya Rob, bilang. Makanya selalu baca fakharaja minha khaifan yataraqabu qala rabbi najjini anil qaumidz zalimin walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Agar dihindarkan kan tadi zalim kan, berbuat makar dan jahat. Itu pengalaman spiritual Bang, yang bukan cuma itu, pernah juga dari Bogor, dari Yayasan Yatim, ada orang yang mau nyuri itu memperlihatkan celurit di perut. Ya buka ininya biar kita takut. Tapi semua alhamdulillah bisa dihindari sampai hari ini. Itu tidak ada lain karena kita juga memohon perlindungan total kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu jangan sombong, karena doa itu membantu kita, ya. Doa Nabi Isa, poin berapa itu? Al-Maidah 114, agar diberikan rezeki yang banyak, berkah dan halal. Baca saja kalau habis sholat duha atau di dalam sholat duha, itu kan ayat Al-Quran. Al-Maidah ayat berapa? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idzan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Surah Al-Maidah ayat berapa? Biar diingat. Makanya Bunda tanya ulang-ulang 114. Ya, ingat. Ya Tuhanku, turunkanlah pada kami hidangan dari langit, yang turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, Engkaulah pemberi rezeki yang paling baik. Itu khusus doa minta rezeki. Selama ini teman-teman kalau minta rezeki sama Allah langsung redaksi bahasa Indonesia ya. Bila aku rezeki yang halal gitu ya. Coba sekarang mulai berdoa ala Quran. Ya, itu doanya sudah dipandu. Minta rezeki itu doanya ya. Al-Maidah 11. Masih ada waktu? Dikit-dikit ya, langsung aja. Nabi Syuaib Al-A'raf 89. Dah, Nabi Ayub Al-Anbiya 83. Biar dapat semua nabinya aja dulu. Nabi Ayub Al-Anbiya 83. Nabi Sulaiman An-Naml 19. Orang yang senantiasa bersyukur. Kalau ingin senantiasa bersyukur. Bun, ulangi Bun. Wah, gak kekejar ya. Oh ya, nanti di Dari mana? Oke, insyaallah ya. Email apa BBM aja. Kalau banyak itu kadang BBM suka separuh-separuh. Makanya Bunda suka dimasukin ke inbox Facebook. Kalau Facebook itu penuh. Atau WhatsApp. Ya. Agak panjang, bisa panjang ya. Nomornya yang biasa nelpon WhatsApp itu. Nabi Lut Al-Asy'ara 169. Nabi Yusuf Yusuf ayat 101. Kalau doa Rasulullah SAW, Rabbana atina, ayo, fid dunya hasanah, wa qina adzabannar. Yang kencang. Ini mengakhiri pertemuan kita. Mungkin ada yang menanya ya. Yuk, dibaca doanya. Semoga dikabul. Doa bersama-sama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna mal abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup tema ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, baik seputar yang saya bahas ataupun di luar itu, apabila memang sangat mendesak untuk dijawab. Silakan teman-teman, ada yang pengen nanya di luar ini, silakan. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon keterangannya. Jadi sebelumnya kalau misalnya panas atau mungkin campur, saya bawa dia ke urut, jadi urut sembur. Dan ada yang mengatakan tetangga, nggak, jangan kayak gitu, itu musyrik. Tapi saya niatkannya ini lillah. Jadi dengan perantara orang itu, anak saya nanti sakitnya paling tidak bisa berkurang, seperti itu. Kalau musyrik itu kan menyembah ya. Itu bukan menyembah kan? Tidak. Syariat mungkin ya. Iya, karena ada sebagian ulama yang membolehkan. Kalau Bunda menjawabnya dari beberapa kacamata ulama gitu loh. Jadi ada wasilah namanya, maksudnya itu diurut, itu kan ikhtiar, diurut. Adapun kalau sembur-semburnya itu hanya bahasa istilah aja. Terserah itu, mungkin mereka berdoa. Doanya itu kadang-kadang doa bahasa Arab kok. Iya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Gitu doang gitu. Iya.
Ya, tapi secara fisik musyriknya tuh tidak ada yang ketara, penyembahannya itu tidak ada karena dia juga yang mengurut itu menyembah Allah. Gitu. Jadi kadang-kadang orang terlalu cepat menilai itu. Kalau yang jelas-jelas menduakan Allah dengan pelantara-pelantara, anak bayi memang begitu. Ada lagi yang lain? Gimana? Sudah mantap? Yang kedua, maaf bicaranya kembali menghadapi anak ya. Yang kadang tuh anak itu misalnya terlalu berlebihan, banyak gerak, nggak sampai overacting. Iya. Jadi kadang saya udah nahan-nahan, ujung-ujungnya kesel. Marah. Udah nahan-nahan. Jadi ujung-ujungnya sudah ada upaya fisik terhadap perawatan anak ini. Anak ini kalau diberi makan yang gurih-gurih, dia sangat overacting. MSG gitu atau makan makanan kemasan. Itu pengaruh. Itu upaya fisiknya. Nah, kalau upaya batin itu mendoa aja kepada Allah agar dia baik. Tapi kalau menurut psikologi, apapun kelakuan anak, itu jangan dicegah. Karena dia sedang berimajinasi dan memainkan imajinasinya. Zikwa, anak bunda itu loh, sekarang usianya berapa? 8 tahun. Yang suka marah-marah ini Mpok. Mainan di seluruh ruangan. Gak pernah saya marahin. Ya, Mak. Salah satu contoh. Udah 8 tahun loh. Boneka di seluruh ruangan, mainan masak-masakan di seluruh ruangan, sepeda, wah udah jelas rumah itu udah kayak kapal pecah karena main. Gitu. Paling ini orang-orang yang di rumah yang beres-beresin. Bahkan saya larang kan, biarin mama, biarin. Karena dia sedang mengembangkan imajinasinya. Tapi ini kalau anak saya itu dia kadang banyak geraknya tuh bukan karena itu, entar gerak tiba-tiba ujungnya Jatuh. ketika itu jatuh, terus nanti kakinya keserempet apa. Gak apa-apa, dia mau cerdas itu. Malah itu proses pintar. Itu menurut psikologi malah lebih bagus daripada yang diem, gak ada gerakan, pasif. Itu ininya IQ-nya gak naik. Ya, kitanya bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ibu yang bersabar itu yang bijaksana. Saya gak pernah marahin anak ya, Mak. Orang-orang yang suka ngomong, saya gak pernah marahin anak-anak itu. Biarkan saja dia berkembang. Marahin suami juga gak pernah. Tuh aksinya. Suami paling ngeselin pun gak pernah saya marah. Rugi. Amalnya kita diambil gitu aja. Bicaranya tuh bicara sebab akibat. Kalau cepat kita menangkap bicara sebab akibat, maka kita langsung bisa mengendal itu semua. Insya Allah ya, terapkan aja metode ini. Supaya amal kita gak kecolongan orang. Ya, apalagi sama anak. Gak pantas marah-marahin, apalagi bahasa-bahasa yang jangan ya. Dia sedang proses kecerdasan otaknya. Makanya dia sampai misalkan tiba-tiba naik ke sini, berarti dia mengerti, dia mau naik, berarti itu apa, dia tuh sedang benar-benar proses mengembangkan paham nih, imajinasinya tuh. Wah, ini kalau naik gini, pokoknya itu malah hebat. Tapi faktor pertama menurut dokter yang membuat anak overacting itu karena dikasih makanan gurih. Ya, makan makanannya. Maka katanya sebaik-baik makanan untuk anak kecil adalah kita sendiri yang buat. Segurih-gurihnya untuk anak kecil kasih saja keju gitu. Saya pernah konsultasi tentang ini. Sampai sekarang Zikwa ya, kalau makan misalkan soto gurih banget itu dia aneh. Gak enakan masakan mami gitu ya. Iya, Bo. Nih pernah Mpok nih masakin dia telurnya pakai sasa. Dia tahu itu. Gak enakan buatan mami. Jadi yang natural itu diperkenalkan oleh kita sendiri dari kecil. Karena saya ingat banget dokter bilang waktu itu membuat anak overacting, capek nanti ibu, gitu. Ya mau susu juga pengaruh ya. Ya susu apa? Susu kemasan, susu itu pengaruh. Tapi saya rasa biarkan saja itu sunnatullah ya anak kecil itu. Ya mau membahayakannya diarahkan saja. Jangan keseringan bilang jangan, kadang-kadang penasaran. Jangan ke situ.
situ. Aku jangan-janganin kenapa ya? Ada apa ya? Penasaran. Jadi arahkannya jangan pakai jangan. Arahkannya di sini aja nak. Nah gitu kan. Oh di sini aja. Yang anak kecil itu yang sering ditiru tuh kata-kata yang ujung loh. Ya kan? Oh di sini aja. Oh ke sini. Kalau jangan ke sana. Jangan. Pikiran dia jangan. Ada apa di sana? Samperin. Ya kan? Api. Jangan dipegang panas. Panas gak ya? Bener gak panas? Itu anak kecil sunatullah itu. Yang membahayakan jiwanya itu makanya seringnya urut jadinya ya. Iya, bolak-balik urut. Maka terjawab kenapa sering diurut. Anaknya overacting. Hyperaktif ya. Gak apa-apa. Itu semua anak ada bawaannya sendiri. Suka keselio, nangis dia. Biasanya kayak gitu tuh jiwa seniman berseni. Anak keselio itu. Enggak apa-apa. Saya doanya. Saya rasa karena teman-teman juga masih ada tugas yang lebih utama ya, bekerja. Dicukupkan saja ya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan season-season yang lebih banyak manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa sampai akhir dan tuntas. Semoga berlimpah pahala dan keberkahan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bunda atas materinya ya. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita dan kehidupan kita ke depan. Mari kita tutup kajian ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Enggak apa-apa deh itu. Kalau anak kecil